Hadir. Kemarin kami ke Pontianak, Kalimantan Barat, adanya agenda PES Parawina Soram, ya kan? Nah, sudah itu setelahnya kami pergi ke Ambon, ada namanya PES Parani, ya PES Parani di Ambon. Nah, sebelumnya lagi ada MTQ, kami mengikuti MTQ di Kota Medan, Pekan Nasional. Setelah itu ada lagi namanya Dhamma di Sikpa Dhamma. Ya, kita ikuti Sikpa Dhamma di Ancol, dibuka oleh Pak Menteri Agama, kita ikuti. Kemudian ya kegiatan-kegiatan itu kita ikuti karena kita menghargai keberagaman beragama. Ya. Yang kedua, kita memiliki keberagaman tempat tinggal. Ada 17.000 pulau yang dihuni oleh bangsa Indonesia. Ada namanya Pulau Sumatera, ada namanya Pulau Jawa, ada namanya Pulau Kalimantan, ya kan? Nah, masing-masing pulau, ada Pulau Sulawesi, ada pulau apa lagi? Pokoknya pulau itu ada 17.000 pulau. Yang dari 17.000 pulau itu hanya ada beberapa pulau yang tidak dihuni oleh bangsa Indonesia. Tapi pada umumnya pulau Indonesia ada 17.000. Itu di sisi Itu di sisi pulau-pulau tempat manusia. Kemudian di sisi bahasa, ya, bangsa Indonesia ini memiliki bahasa 727 bahasa. Jadi 727 bahasa. Kaya Indonesia 727 bahasa. Adik-adik sekalian, berapa bahasa yang baru dikuasai? Bahasa yang 700 itu. Ada bahasa Minang, ya kan? Minang itu banyak juga bagian-bagian. Minang, Payakumbuh, ya kan? Mongolam Moncang. Penapas dalam lumpur. Tempat lain penapas lumpur, tapi di Payakumbuh namanya Mongolam Moncang, ya kan? Ada bahasa Minang di Lintau, di Padang Gantiang, Tanah Datar, Pulau Lambandau, Gelepau. Bahasa Minang juga, itu satu bahasa Minang memiliki bahasa yang langgam yang berbeda-beda. Begitu juga Jawa, ya kan? Begitu juga Sunda, begitu juga Banten, ya kan? Begitu juga Makassar, begitu juga Bugis, begitu juga Toraja, ya kan? Begitu juga Banjar. Yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Ini harus kita akui, memang seperti itu. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki suku yang banyak. Ada 300 suku di Indonesia, ya kan? Ada Batak, ya, suku Batak. Batak itu juga terbagi banyak sukunya. Ada suku Jawa, ada suku Minang, ada suku Bugis, ada suku Makassar. Rupanya Makassar beda dengan Bugis. Saya menganggap orang Makassar itu orang Bugis, tapi ternyata beda. Ya kan? Ternyata orang Makassar berbeda dengan orang Bugis. Kalau orang Makassar itu di Borneo, kalau orang Bugis itu di Borneo, ya kan? Di Goa. Tapi kalau orang Makassar itu berada di kota Makassar itu, ya kan? Ada lagi sukunya di sana namanya Madar, ya kan? Suku Madar.
di samping suku Bugis, suku Makassar, suku Badak. Nah, yang kita tahu adalah suku yang ada di sana itu adalah orang-orang Bugis, kan? Ternyata tidak. Nah, kami baru ke sana beberapa hari kemarin, ya, menerima penghargaan sebagai penyelenggara haji terbaik nasional di bidang transportasi. Nah, itu bahasa suku yang banyak. Minang saja sukunya banyak sekali. Banyak. Piliang, Koto. Yang asli Minang itu 4 suku cuma. Koto, Piliang, Bodi, Caniago. Koto 1, Piliang 2, Bodi 3, Caniago 4. Sementara cucu-cucunya banyak. Ada perkembangan di Sekumbang, ya kan? Ada Bunci, ada Panai, Jamba. ada Jamba. Nah, Jamba ini aneh. Kalau Jamba ini beralek, maka hujan turun, gitu kan? Nah, dasar orang Jamba beralek, hujan turun deras nih, ya kan? Nah, entah apa hubungannya dulu kita nggak tahu. Tapi jelas kalau Jamba ini beralek, maka hujan turun deras. Itu sudah menjadi fakta di lapangan. Makanya kalau hari hujan itu orang Jamba beralek. Nah, ya. Ada yang kami hormati, ya kan? Itu baru dari suku besar, banyak belahan banyak turunan yang kuat. Ya kan? Kita beragam agama, kita beragam bahasa, kita beragam suku, kita beragam tempat tinggal, ya kan? Nah, tempat tinggal aja kita beragam. Ada yang tinggal di pesisir pantai, ada yang tinggal di perbukitan, di daratan, ada di perbukitan. Ya? Nah, berbeda itu, berbeda. Orang pesisir pantai berbeda karakternya dengan orang darat. Orang darat berbeda karakternya dengan orang gunung, ya? Dengan orang gunung. Nah, adik-adik sekalian, maka terjadi banyak perbedaan dalam hidup kita. Lalu dengan perbedaan ini akan kita apakan perbedaan ini? Ya. Maka perbedaan itu akan menimbulkan 2 hal. Pertama, perbedaan yang baik itu adalah perbedaan yang produktif. Perbedaan yang menimbulkan persahabatan, perbedaan yang saling menghargai. Saya keluar dari ini, ya, keluar dari tekstual, keluar dari apa? Ya. Perbedaan itu menimbulkan kekayaan, ya kan? Itu yang produktif. Kekayaan, perbedaan itu yang menimbulkan toleransi. Wah, wajar aja berbeda dengan kita, ya, karena ayahnya beda dengan ayah saya. Itu misalnya kan, perbedaan itu menimbulkan kekayaan, ya, menimbulkan kekayaan khazanah. Ya. Kemudian perbedaan itu produktif, itu perbedaan yang menimbulkan toleransi, saling menghargai. Kemudian perbedaan yang menimbulkan pandangan yang moderat, ya kan? Kata Menteri Agama namanya umat wasata, umat pertengahan, umat moderat. Ada dua yang mengapit modern. Yang pertama ada namanya radikalisme, yang kedua ada namanya liberalisme. Ya, radikalisme ini orang-orang yang berpaham sempit, ya, tekstual, dan tidak mau memahami konteks, tapi hanya tekstual. Ya. Kemudian di tengahnya ada moderat. Moderat ini adalah orang-orang yang berjiwa lapang, berpikiran jernih, kemudian luas cara pandang hidupnya. Ya.
Lalu arah ke kiri itu liberalis, terlalu longgar, ya kan? Pagi agamanya A, siang agamanya B, sore agamanya C, ya kan? Itu kira-kira ya. Nanti sangat mudah, ya kan? Tidak punya prinsip hidup, ya. Artinya terlalu apa namanya? Lost control, ya. Dia menerjemahkan agama itu sesuai dengan pikiran, kebebasan berpikirnya, ya kan? Nah, kadang-kadang menabrak norma-norma agama. Itu juga tidak dibenarkan dalam beragama. Nah, maka yang paling bagus itu memang beragama dengan moderat, beragama di tengah-tengah, tidak radikal dan tidak liberal, ya kan? Kalau terlalu radikal, ini yang terjadi intoleransi, ya. Ini yang menimbulkan intoleransi. Kalau yang liberal, ini yang tidak mampu menghargai tek-tek agama, ya kan? Tidak mampu menghargai tek-tek agama itu dengan baik. Nah, ini hadirin sekalian, kami ingin mengajak bagaimana kita beragama itu moderat. Ya, moderat. Pertama, tentu saja seperti yang kami sampaikan, memiliki toleransi yang tinggi dalam hidup atas berbagai perbedaan yang ditakdirkan oleh Allah yang Maha Esa. Ya, kita melihat bahwa perbedaan itu sebuah kekuatan. Kita menganggap bahwa perbedaan itu sebuah kekayaan dalam hidup kita. Kita menganggap bahwa perbedaan itu suatu yang lumrah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu moderat, ya, menghargai eksistensi orang dan juga menghargai eksistensi diri kita. Hargai diri kita dan hargai orang lain. Itu yang dalam konteks agama Islam, itu yang namanya menjaga dua hal, hablum minallah wa hablum minannas. Ini ada yang kami hormati. Maka salah satu dari kegiatan perkemahan lintas agama ini adalah bagaimana kita kaya dengan keberagaman. Bagaimana kita menjadi produktif dengan beragam dan berbeda. Bagaimana kita saling mengisi, ya. Bagaimana kita saling memberi. Bagaimana kita menjalankan komunikasi sehingga dengan kegiatan lintas agama ini, pandangan sempit kita, toksin sempit yang ada dalam hati kita, yang ada dalam pikiran kita, setelah dialog lintas agama semuanya keluar. Pikiran-pikiran intoleran dalam pikiran kita yang menggebu-gebu, akhirnya dengan lintas agama ini keluar. Ternyata apa yang ada di agama lain tidak seperti yang suuzannya. Ya. Ternyata apa yang dilakukan oleh agama yang berbeda dengan kita tidaklah sejahat yang kita pikirkan. Ini makanya dialog agama ini sangat-sangat dibutuhkan, apalagi antar dialog agama lintas pemuda yang memiliki kekuatan yang besar, pemuda harapan bangsa. Dari pemuda inilah yang bisa menjaga NKRI ini agar tetap utuh selama-lamanya, akhir hayat dan akhir dunia. Kita berharap Indonesia ini berakhir dengan berakhirnya dunia ini. Artinya dipisahkan hanya oleh kiamat. Karena kita memahami Bapak Ibu, ya, kita memahami bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan itu butuh pengertian, ya, itu butuh pengertian. Jangankan dalam lingkup yang lebih besar dalam agama.
Dalam rumah tangga saja, kalau tidak rukun susah. Kalau tidak harmonis susah. Orang yang tidak rukun pasti dia tidak produktif. Coba istrinya menghadap ke kanan, suaminya menghadap ke kiri. Apa produktif itu namanya? Enggak kan? Udah selama-lamanya dia hidup kalau yang istri menghadap ke kanan, suami menghadap ke kiri, tidak pernah bertemu. Bisakah istrinya produktif? Enggak kan? Maka dibutuhkan kerukunan. Orang rukun itu orang berdekatan, berhadapan-hadapan. Ya kan? Nah, tidak akan lahir pemuda-pemuda ganteng seperti ini. Pemudi yang ganteng dan cantik ini lahir karena bapak dan ibunya rukun. Kalau bapak dan ibunya rukun, tidak rukun, maka tidak akan lahir pemuda yang ganteng, pemudi yang cantik.